Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sobat Islampedia, sudahkah kita beristighfar hari ini? Bacaan istighfar memang hanya berupa kalimat pendek, singkat dan mudah. Ia kerap muncul sebagai ucapan refleks ketika seorang muslim melakukan kesalahan atau terkejut karena sesuatu hal. Namun ternyata, makna di balik kalimat sederhana istighfar sungguhlah dahsyat. Baginda Nabi Muhammad SAW dengan gelar maksum atau terhindar dari dosa dan dijamin masuk surga, faktanya tetap beristighfar 70 kali paling sedikitnya setiap harinya. Posisi ini dilakukan Nabi Muhammad SAW karena Nabi tahu bahwa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar dari kemampuannya. Maka ia menyembah Tuhan alam semesta dengan segala upaya, termasuk beristighfar. Menurut Syekh Abdul Wahab Asy'aroni dalam kitab Al-Minahus Saniyah mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja mengekalkan bacaan istighfar, niscaya Allah jadikan baginya sebuah jalan keluar di tengah kesempitan dan sebuah kelonggaran di tengah kesumpekan. Dan Allah kucurkan rezeki kepadanya dari jalan yang ia tidak perhitungkan." Hadis riwayat Abu Daud. Nyatanya, istighfar merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umatnya. Dengan memperbanyak istighfar, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan manusia, baik yang sengaja dan tidak disengaja, serta mendatangkan rezeki dan kemudahan dalam kehidupan. Inilah amalan pengundang rezeki yang tidak disangka-sangka. Tentu saja, jangan bayangkan hujan uang tiba-tiba, tapi rezeki Allah bisa datang dalam bentuk apapun. Sobat Islampedia, rupanya selain memohon ampun dari segala kesalahan dengan beristighfar, ada juga cara lain untuk didoakan oleh puluhan ribu malaikat Allah, salah satunya dengan menjenguk orang sakit. Ya, amalan menjenguk orang sakit begitu mudah dan ringan, namun mendatangkan keutamaan yang sangat besar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tindakan ini menjadi bukti salah satu bentuk kasih sayang terhadap sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim yang menjenguk muslim lainnya di pagi hari, kecuali ada 70 ribu malaikat yang mendoakannya hingga sore hari. Dan jika menjenguknya di sore hari, ada 70 ribu malaikat yang mendoakannya hingga pagi. Dan baginya satu kebun di surga." Hadis riwayat Al-Tirmizi. Di Untold Story lain, bagaimana mendapat istighfar dan doa dari malaikat ternyata juga bisa diperoleh dengan membaca surah Ad-Dukhan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membaca Ad-Dukhan pada suatu malam, maka 70 ribu malaikat memohonkan ampun baginya." Hadis riwayat Tirmizi. Siapa sangka, amalan ringan ini punya dampak yang dahsyat. Bahkan Rasulullah mengkategorikan perbuatan ini dengan sifat mulia. Karena Allah akan menjamin orang-orang penduduk bumi yang memiliki sifat penyayang, maka akan dikasihi para penduduk langit. Doa dan istighfar inilah yang menjadi bukti kasih sayang para malaikat kepada orang beriman. Dan bagi Allah, istighfar malaikat lebih kuat untuk dikabulkan permohonannya. Masya Allah. Sobat Islampedia, benarkah ada 70 ribu malaikat di langit yang akan beristighfar bagi manusia-manusia pilihan setiap harinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya, serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala, ya Tuhan kami." Quran Surat Ghafir ayat 7. Dalam Al-Quran di surah Asy-Syura ayat 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kembali menegaskan dahsyatnya tasbih para malaikat untuk manusia beriman. Dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Tuhannya dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Lalu, siapakah malaikat pemikul arsy yang ada di antara para malaikat yang beristighfar untuk manusia beriman itu? Malaikat pemikul arsy atau Hamalatul al-Arsy, dan menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi al-Jawi al-Bantani mengatakan, mereka adalah malaikat dengan posisi tertinggi serta menjadi malaikat yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum malaikat lainnya. Dahsyatnya malaikat pemikul arsy juga digambarkan dalam hadis Rasulullah.
Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pemikul arsy, yaitu antara daging telinga dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan." Hadis riwayat Abu Daud. Sayap malaikat pemikul arsy juga sangat dahsyat, berjumlah 2.400 sayap. Yang satu sayapnya menyamai 1.200 sayap malaikat Israfil. Dan untold story-nya, malaikat pemikul arsy inilah yang akan beristighfar dan mendoakan jika kita termasuk golongan orang beriman. Sobat Islampedia, ada yang bertanya, Ustadz, kenapa saya selepas dari sholat fardu selesai dilaksanakan disunahkan untuk membaca istighfar? Begitu Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, saya diminta untuk beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan istighfar itu meminta ampun. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Benar, istighfar adalah memohon ampunan. Lalu kenapa kok habis sholat yang saya itu notabene-nya habis melaksanakan amal soleh diminta untuk memohon ampun? Saya bukan dari selesai melaksanakan maksiat, saya bukan habis nyolong, saya bukan habis nyuri, saya habis melaksanakan amal soleh. Kenapa istighfar? Sobat Islampedia, tidak ada suatu syariat yang disunnahkan kecuali di situ ada kebaikan yang luar biasa untuk seorang hamba. Kalau kita diminta istighfar setelah melaksanakan amal soleh, maka di situ ada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat. Apakah orang ketika salat dia tidak mungkin melaksanakan aktivitas dosa? Sangat mungkin. Mungkin ketika dia ingin berangkat menuju ke masjid sudah ada sombongnya. Dilihat orang, dia merasa dia paling soleh. Ketika dia takbiratul ihram, dia lihat ada orang-orang yang ya di situ adalah orang-orang yang mungkin dekat dengan dia, lalu dia ingin riak dengan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Itu pun juga sama. Atau ketika sholat, dia menghadap Allah secara jasa, tapi pikirannya ada di kantornya, pikirannya ada di kerjaannya, pikirannya ada di tempat yang ingin dia tuju. Ini adalah sebuah kekurangan dalam sholatnya. Atau bahkan mungkin tidak tumakninah dalam sholatnya. Maka ini akan dihapus dosa-dosanya dengan istighfar yang dia kerjakan. Andai semua ibadah yang kita kerjakan kita akhiri dengan istighfar memohon ampun, maka ibadah yang kita kerjakan ini insya Allah akan menjadi jauh lebih besar pahala dan rahmat yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Islampedia, istighfar berasal dari kata ghafir yang artinya tutupan atau ampunan. Seseorang yang beristighfar berarti memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa-dosanya yang telah lalu diampuni dan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengisyaratkan bahwa makna ampunan itu sangat luas. Bukan hanya sekedar mengampuni dosa yang telah dilakukan, namun juga memelihara manusia dari dosa yang berpotensi di masa depan. Istighfar adalah pernyataan tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk dan patuh hanya ada pada diri orang yang beriman. Oleh karena itu, mereka diberi karunia dan rahmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sungguh, sekiranya mereka setelah menzolimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang." Quran Surat An-Nisa ayat 64. Ya, Sobat Islampedia, begitu istimewanya istighfar, bahkan salah seorang sahabat Nabi Abdullah bin Umar yang juga merupakan anak dari Umar bin Khattab hingga dijuluki panggilan sahabat malam karena kebiasaan beristighfar di waktu sahur. Bahkan Abdullah bin Umar diketahui tidak pernah lagi tidur malam hari kecuali hanya sebentar. Istimewanya, bangun malamnya sahabat Nabi ini tak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu, kebiasaan Abdullah bin Umar adalah mengerjakan sholat malam dan memperpanjang berdirinya. Lalu ketika telah tiba waktu sahur, beliau berhenti dari membaca Al-Quran dan mulai istighfar. Masya Allah. Sobat Islampedia, Ka'bah mempunyai daya magis membuat jutaan umat muslim bertakbir. Namun Ka'bah juga membuat para pendosa berderai air mata dan secara spontan mengucapkan kalimat istighfar. Kisah ini menjadi cerita yang lumrah dari mulut ke mulut di antara jemaah haji dan umroh yang pernah menginjakan kaki ke tanah suci. Ya sobat, jujurlah di depan Ka'bah. Basahilah marmer putih di pelataran bangunan kiblat ini dengan air mata istighfar. Dengan memohon ampunan di depan Ka'bah, nyatanya mampu menjebol benteng terkuat rahasia seseorang. Bahkan tak jarang, di sela-sela lantunan kalimat labbaik Allahumma labbaik, terselip doa untuk mengakui segunung dosa kita di depan bangunan suci ini.
Wahai Allah, inilah aku hambamu. Jauh-jauh datang memenuhi panggilanmu untuk mengakui segunung dosa yang tak muat bertumpuk sampai ke langit. Kini aku mengakui semuanya dan memohon engkau mengampuninya. Anta Rabbi wa taraftu bizambi dalam tu nafsi faghfirli zunubi jami'a. Ka'bah memang batu biasa seperti batu lainnya, tapi ia menjadi luar biasa dan bermagnet kemuliaan karena dimuliakan Allah hingga bisa memercikan cahaya kemuliaan dan menggetarkan hati manusia untuk memohon ampunan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Islampedia, Imam Ahmad diceritakan dalam sebuah manaqib tentang beliau. Di satu kesempatan beliau punya keinginan yang luar biasa, ingin datang ke Basrah di Irak. Ingin sekali ke sana. Padahal tidak ada sesuatu yang penting sekali untuk beliau laksanakan. Karena beliau itu melakukan perjalanan, kalau tidak untuk perjalanan ilmu, perjalanan mencari riwayat hadis, atau perjalanan berjumpa dengan seorang syekh untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi ini tidak. Tapi ingin sekali. Akhirnya beliau ikuti apa yang beliau suarakan di hatinya. Berangkatlah menuju ke Basrah. Sampai di masjid beliau salat, lepas dari salat beliau istirahat. Tetapi marbot masjid kala itu yang ada di sana memohon kepada Imam Ahmad untuk keluar sementara dari masjid karena mungkin ada sesuatu yang ingin dikerjakan ya, atau mungkin dibersihkan atau apa. Maka Imam Ahmad keluar, tapi keinginan untuk istirahatnya karena beliau musafir itu masih kuat. Dan ada seorang di sebelah masjid, punya rumah tidak terlalu besar, tiba-tiba melihat Imam Ahmad yang kayaknya raut mukanya sangat capek, ingin istirahat, dan dia juga tahu bahwa masjid saat itu belum bisa digunakan untuk istirahat, memanggil Imam Ahmad, "Wahai Syekh, kemarilah. Aku lihat kau datang dari jauh, tampak lelah, maka silahkan mampir di gubukku. Mungkin bisa sedikit membuatmu bisa beristirahat sebelum nanti mungkin kau datang lagi ke masjid." Maka Imam Ahmad kala itu masuk ke dalam. Dan dilihat ternyata orang tua yang sudah lanjut usia itu adalah seorang pembuat roti. Lalu Imam Ahmad sambil memperhatikan orang ini tadi, tidaklah mengeluarkan kata-kata kecuali kalau ditanya. Banyak diamnya. Dan ketika melakukan sesuatu, menghiasi diamnya itu dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Dan itu ternyata membuat hati Imam Ahmad kala itu takjub. Ditanya, "Syekh, berapa lama kau sudah menjadi tukang roti ini?" "Lama, sudah 30 tahun." "Oh, lama. Lama sekali." "Ya." "Dan bagaimana pendapatmu dengan apa yang sudah Allah berikan dalam kehidupanmu ini?" Sang syekh itu, atau sang pembuat roti tadi melihat Imam Ahmad sambil tersenyum. "Alhamdulillah, dengan istighfar yang aku ucapkan, karena ini adalah kekayaanku. Dengan istighfar yang aku ucapkan, Allah berikan semuanya kepadaku. Yang aku minta Allah berikan." Tetapi hanya satu yang belum. Imam Ahmad kaget. Apa itu yang belum? Mungkin kekayaan, karena memang hidup dalam keterbatasan. Mungkin kemiskinan. Mungkin lain sebagainya lah, kekuasaan atau apa. Lalu ditanya oleh Imam Ahmad, "Apa yang belum itu, Syekh?" Maka sang pembuat roti ini bilang, "Yang belum, dan itu senantiasa aku doakan. Aku ingin berjumpa dengan orang yang dengan wasilahnya aku mendapatkan ilmu, tapi aku hanya mendapatkan ilmu dari murid-muridnya. Aku ingin berjumpa dengan guruku Imam Ahmad. Imam Ahmad, aku ingin berjumpa dengannya." Ya Allah, kaget luar biasa Imam Ahmad kala itu. Ternyata keinginan di hatinya untuk bisa datang ke Basrah karena ingin menjumpai sang penjual roti dari istighfar. Sobat Islampedia, jika sudah tahu begitu dahsyatnya istighfar, lalu timbul pertanyaan, kapankah waktu-waktu terbaik untuk beristighfar? Pertama, setelah sholat. Rasulullah SAW sendirilah yang mencontohkan untuk membaca istighfar setelah sholat. Setelah salam, baginda Nabi membaca 3 kali kalimat Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Lalu dilanjutkan dengan berzikir. Kedua, di waktu pagi dan petang. Rasulullah mencontohkan untuk membaca Sayyidul Istighfar dalam zikir pagi dan petang. Ini pula yang diamalkan banyak ulama, termasuk dalam Al-Ma'surat yang disusun Hasan Al-Banna, seorang imam asal Mesir. Ketiga, di waktu sahur. Ketika kita bangun di sepertiga malam, janganlah lupakan untuk mendirikan sholat malam dan sahur untuk puasa sunnah ataupun wajib, serta tambahkan istighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Quran Surat Az-Zariyat ayat 18. Keempat, di semua tempat yang disinggahi. Sebagaimana nasihat Imam Hasan Al-Basri, perbanyaklah istighfar di rumah kalian, di meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar dan di majelis-majelis kalian.
Sungguh kalian itu tidak tahu kapankah ampunan Allah turun. Sahabat Islampedia, diriwayatkan dari Imam Qurtubi, ada seorang datang kepada Imam Hasan Al-Basri yang kala itu didampingi oleh muridnya. Lalu orang ini bertanya, "Wahai Syekh, apa gerangan yang bisa aku lakukan agar kampungku tidak lagi kemarau?" Maka Syekh mengatakan, banyaklah beristighfar dan mintalah orang kampung beristighfar. Datang lagi, "Wahai Syekh," orang yang bertanya yang lain, mengadu kepada sang Syekh, "Apa yang bisa kami kerjakan agar kami ini terbebas dari kemiskinan? Kami ingin juga seperti orang-orang lain memiliki harta yang berlebih." Maka Syekh mengatakan, "Beristighfarlah. Mudah-mudahan Allah berikan kekayaan padamu." Datang terakhir, "Wahai Syekh, tempat kami tinggal kering, tidak ada air, apa yang harus kami kerjakan?" "Beristighfarlah." Ketika semua orang ini jawabannya ternyata satu dengan pertanyaan yang berbeda, sang murid bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, ini orang datang dengan masalah yang berbeda, kenapa jawabannya satu, istighfar, istighfar, istighfar?" Maka sang imam mengatakan, "Apakah kau tidak perhatikan firman Allah dalam surah Nuh? Aku hanya menyampaikan itu saja dan jawabannya semua ada di sana. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin." Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi Nuh untuk menyampaikan ini kepada umatnya dan tentu juga kepada kita. Beristighfarlah kalian, maka Allah akan ampuni dosa kalian. Maka Allah akan berikan hujan yang berkah. Maka Allah akan lipat gandakan kekayaan. Maka Allah akan berikan anak-anak keturunan yang baik. Itu semua sudah ada. Aku hanya menyampaikan. Masya Allah. Sobat Islampedia, istighfar. Istighfar yang kita sampaikan, yang kita ucapkan, yang kita lantunkan, ternyata bukan hanya sekedar menghapus dosa. Kalau kita lihat dalam keseharian kita, apa sih sebenarnya penyakit utama yang membuat kita tidak bisa menikmati kehidupan? Satu sebenarnya. Apa dia? Hati yang sakit. Dan hati yang sakit ini bukan karena apa-apa, karena dosa yang ada. Dan ternyata istighfar mampu untuk membersihkannya. Berarti istighfar mampu untuk menyembuhkan hati yang sakit. Kalau hati ini sehat, maka segala sesuatu apa yang ada dalam hidup kita ini akan merasakan atau akan kita rasakan kenikmatannya. Maka daripada kita buat lisan kita ini menghasilkan dosa, lebih baik kita buat lisan kita menghasilkan sesuatu yang membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Dengan apa? Beristighfar kepada Allah. Cerdas beragama dengan Islampedia. Siapa yang sibuk dengan